Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Kristen Morning Hope. Kiranya saudara dalam keadaan sehat, dipenuhi sukacita dan kedamaian. Pada saat ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita memulai akan setiap aktivitas kita di sepanjang hari ini. Namun terlebih dahulu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan telah memimpin dan menyertai kami di dalam istirahat kami, sehingga kami dapat beristirahat dengan tenang dan bisa bangun kembali dengan penuh sukacita dan kedamaian. Pada saat ini ya Tuhan, kami rindu akan merenungkan firman-Mu yang melawat kehidupan kami, di dalam kami melakukan, dalam kami menjalankan akan setiap aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami melalui perenungan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Banyak orang selalu menantikan mukjizat terjadi dalam kehidupan mereka. Bahkan saya sendiri pun pasti akan senang bila mengalami mukjizat. Namun mukjizat yang sering dibayangkan orang pada umumnya adalah sesuatu yang luar biasa yang mustahil terjadi. Barulah kita akan menyebutnya sebagai sebuah mukjizat. Tapi bagi orang Kristen, mukjizat bukan hanya sekedar bagaimana kejadian luar biasa, tetapi merupakan bukti dari kuasa Allah serta hadiah bagi orang yang percaya. Saudaraku, dulu saya sering bersaksi kepada orang lain bahwa saya sangat percaya dengan yang namanya mukjizat. Akan tetapi secara pribadi, saya tidak pernah mengalami mukjizat. Mengapa demikian? Karena pengertian saya tentang mukjizat sama seperti pengertian orang pada umumnya, yaitu sesuatu yang mustahil terjadi atau kejadian yang luar biasa terjadi. Namun sebagai orang Kristen, saya merasa malu akan pengertian seperti ini. Saya tidak melihat bagaimana Allah telah bekerja dalam hidup saya secara luar biasa, sehingga saya boleh ada sampai hari ini dengan semua yang saya miliki saat ini. Saudara, bagaimana kita mengalami mukjizat dengan caranya Tuhan? Hal pertama yang harus kita lakukan adalah datang kepada Tuhan. Dalam Lukas pasal 9 ayat 10 dan 11, di sini kita melihat bagaimana Yesus dan murid-muridnya menyingkir ke sebuah kota dengan tujuan agar orang banyak tidak mengetahuinya. Tetapi dalam kenyataannya, orang banyak mengetahuinya dan mengikuti Yesus ke sana. Apakah Yesus menolak mereka? Tentu saja tidak. Bahkan dikatakan di sini bahwa Yesus menerima mereka. Ini adalah hal yang perlu kita renungkan, bahwa Tuhan tidak pernah menolak orang-orang yang datang untuk mencarinya. Tuhan Yesus akan menerima kita ketika kita mau datang kepadanya, mencarinya, dan mendengarkan firman-Nya. Berapa banyak di antara kita berharap bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, tetapi kita sendiri lupa untuk mencari Tuhan dalam doa dan kebenaran firman-Nya. Berapa banyak di antara kita yang berharap mengalami suatu mukjizat, tetapi kita sendiri tidak mau menemui sang pembuat mukjizat itu. Kadangkala kita hanya ingin menerima, tetapi lupa kepada sang pencipta dan pemberi mukjizat, lupa kepada pengagungan akan Allah dalam doa dan pujian kita. Saudara, Tuhan mampu melakukan berbagai mukjizat yang luar biasa jika itu Dia kehendaki. Tetapi pertanyaannya, adakah kita mencarinya? Adakah kita datang berserah kepadanya? Adakah kita sudah menemui Tuhan dalam doa dan pujian kita hari ini? Hal kedua untuk mengalami mukjizat Tuhan adalah berfokus pada apa yang kita telah terima atau miliki
bukan apa yang belum kita terima. Di dalam Lukas pasal 9 ayat 12-13, di sana diceritakan bahwa hari sudah mulai gelap dan murid-murid Yesus mengusulkan agar orang banyak itu dibubarkan supaya mereka dapat mencari makan di kampung-kampung terdekat. Tetapi Yesus menyuruh mereka untuk memberi makan orang banyak itu. Tentu hal ini cukup mengagetkan bagi para murid-murid karena jumlah orang banyak itu sekitar 5.000 orang, belum termasuk anak-anak dan perempuan, sedangkan yang mereka punya hanya 5 roti dan 2 ikan. Biarpun mereka mengusahakan membeli makanan untuk orang banyak itu, tentu tidak akan cukup untuk mereka, ditambah murid-murid harus memikirkan jumlah uang yang akan mereka keluarkan untuk membeli makanan sebanyak itu. Murid-murid terlalu fokus dengan apa yang tidak ada pada mereka, padahal sebelum ini Tuhan Yesus juga memberi makan 4.000 orang dengan 7 roti dan sisa 7 bakul penuh. Mereka lupa bahwa yang bersama mereka adalah pembuat mukjizat, sumber dari berkat itu sendiri. Mereka lupa bahwa mereka pernah mengalami hal yang luar biasa dalam kehidupan mereka ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saudaraku, seringkali kita pun sama seperti murid-murid ini. Seringkali kita meragukan akan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Berpikir bahwa Tuhan seolah-olah tidak pernah melakukan hal-hal luar biasa dalam kehidupan kita. Kita fokus dengan apa yang kita belum miliki, sehingga kita tidak lagi melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Padahal, sama seperti murid-murid, kita pun memiliki Tuhan Yesus dan seharusnya itu cukup bagi kita untuk mengalami mukjizatnya setiap hari dalam kehidupan kita. Berapa banyak pertolongan Tuhan yang telah kita alami? Berapa banyak berkat Tuhan dalam kehidupan kita yang telah kita nikmati? Berapa banyak masalah dan rintangan yang telah kita lewati dan lalui? Bukankah itu bagian dari mukjizat Tuhan dalam kehidupan kita? Mari kita lebih fokus dengan apa yang Tuhan telah beri untuk kehidupan kita. Hal terakhir yang perlu kita lakukan untuk mengalami mukjizat Tuhan setiap hari adalah dengan mengucap syukur. Kita melihat teladan Tuhan Yesus dalam terjemahan lainnya dikatakan, Tuhan Yesus mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya. Saudara, seringkali mukjizat Tuhan dalam hidup kita tidak kita lihat karena kita lupa untuk mengucap syukur akan hal-hal yang sudah kita miliki dan telah Tuhan berikan. Seorang ibu terus mengeluh tentang anak-anaknya, tetapi dia lupa bahwa di luar sana banyak yang menantikan untuk memiliki seorang anak. Seorang karyawan berkata, betapa tidak beruntungnya dia karena hanya seorang karyawan biasa, tapi dia tidak tahu bahwa banyak di luar sana yang sedang menantikan pekerjaan seperti dia. Seorang anak mengeluh tentang orang tuanya tanpa berpikir bahwa banyak anak yatim piatu di luar sana yang menginginkan kehangatan kasih sayang orang tua. Seorang sarjana mengeluh karena tidak kunjung dapat pekerjaan, tetapi dia tidak sadar bahwa di luar sana banyak yang sedang berjuang mati-matian untuk menjadi seorang sarjana. Coba diingat-ingat berapa banyak kita mengeluh dibanding bersyukur atas kasih dan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Berapa banyak kita merasa kurang dibanding merasa cukup. Hanya ada satu hal yang mampu membuat kita menerima dan melihat kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu dengan bersyukur. Saudara, hidup kita adalah mukjizat setiap harinya. Tuhan itu selalu bekerja dalam kehidupan kita, asal kita mau datang dan melihat apa yang Tuhan sudah lakukan dan beri dengan penuh ucapan syukur. Dan saat itu tiba, kita akan merasakan bahwa kita telah mengalami mukjizatnya Tuhan dengan caranya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Tuhan yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas semua berkat dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Ampunilah kami ya Bapa, atas ketidaktahuan kami dan atas segala kelemahan kami. Ajarlah kami untuk lebih lagi mendekatkan diri kepadamu dan melihat setiap perbuatan ajaib yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan kami.
Ajarlah kami untuk bersyukur dengan setiap hal yang telah Tuhan berikan kepada kami, hingga kami sadar bahwa setiap hari kami mengalami mukjizat dengan caranya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam dan oleh nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat bagi setiap kita dalam melakukan kegiatan di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.